Begitu ditiupkan sangkakala, maka matilah semua makhluk. Itu yang terjadi. Kemudian terjadilah benturan-benturan kiamat, hari kiamat, dan banyak ayat Al-Quran yang lain juga menyebutkan maka planet-planet akan bertabrakan dan seterusnya. Kemudian pada saat itu manusia akan dibangkitkan dengan tiupan sangkakala yang kedua, dan turunlah hujan, gerimis tadi lalu membuat mereka bangkit. Nah, pada saat mereka bangkit ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, riwayat Bukhari. Kata Nabi SAW, semua laki-laki yang dibangkitkan seperti ayahnya Adam, 60 siku ke langit, 27,5 meter. Dan semua perempuan seperti Hawa, istrinya, ibu kita, alaihissalatu wassalam, kemudian 40 siku ke langit, 17,5 meter. Lalu kemudian dibangkitkan tanpa baju, tanpa khitan, dan tanpa alas kaki. Lalu keluar dalam riwayat Bukhari yang lain berbunyi, Aisyah berkata, ya Rasulullah, ya, bukankah mereka bisa saling lihat-melihat? Kata Nabi SAW, bukan, hari itu bukan seperti yang kau bayangkan wahai Aisyah. Dibangkitkanlah mereka. Lalu ada riwayat lain menjelaskan, kata Nabi SAW, riwayat Imam Ahmad, bahwasanya akan setiap Nabi akan berdiri dan diikuti oleh umatnya di belakang. Setiap Nabi akan berdiri dan diikuti oleh umatnya di belakang, gitu kan? Jadi nanti misalnya pengikut Nabi Isa, pengikut Nabi ini, dan kata Nabi SAW akan ada Nabi pun dibangkitkan sendirian, karena nggak ada yang ikut dengan dia. Kan dalam sebuah riwayat yang sahih, riwayat Hakim, berbunyi kata Nabi SAW, waktu ditanya tentang jumlah para Nabi, beliau mengatakan jumlah Nabi 120.000, diantaranya 313 Rasul. Yang diceritakan kepada kita berapa? 25 Nabi dan Rasul. Jadi masih banyak. Dari Rasul saja yang 313, kita cuma dapat 25, itu pun masih ada Nabi diantaranya, bukan semua Rasul. Ini jumlahnya 120.000, jadi masih banyak kita belum tahu kisahnya. Nah, sudah kita jelaskan di pasal masalah iman kepada para Nabi dan Rasul. Baik, mereka akan dibangkitkan di belakang Nabi-Nabi mereka. Kemudian para Nabi-Nabi diberikan naungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu manusia akan tenggelam sesuai dengan kadar keringatnya masing-masing. Ini semua apa yang saya sampaikan teman-teman akan ada dalil yang saya sebutkan ya. Jadi semua akan ada dalil, karena ini rentetannya. Bahasan kita malam ini akan kita hubungkan dengan buku yang lain nanti. Kita akan bahas tentang surga dan neraka. Judulnya Rasulullah SAW cerita surga dan neraka. Nanti akan saya bawakan bukunya insyaAllah. Itu akan kita pelajari untuk melengkapkan bahasan kita. Karena Syekh Abu Bakar rahimahullah menjelaskan di sini hanya secara global tentang kiamat itu benar terjadi. Lalu itu di pasal ke-10, pasal ke-11 tentang surga dan neraka. Tentang kuburan, nikmat dan siksa kubur. Hanya itu saja. Setelahnya langsung pindah ke masalah bahasan lain. Sudah tidak masuk lagi ke masalah kiamat, padahal masih ada rangkaian surga dan neraka. Makanya kita datangkan buku lain pelengkapnya. Nanti insya Allah saya akan perlihatkan. Baik. Setelah itu teman-teman sekalian, semua manusia akan tenggelam sesuai dengan kadar keringatnya. Dan di buku itu nanti akan panjang lebar dari dalilnya semua. Riwayat-riwayatnya hadisnya lebih panjang daripada apa yang kita bahas sekarang. Kemudian pada saat itu manusia karena jenuh, maka ada di antara mereka yang datang kepada Adam alaihissalam. Dan mereka mengatakan, wahai Adam, engkau ayah kami. Engkau manusia pertama diciptakan. Lalu dipuji-pujilah Adam alaihissalam. Lalu mereka mengatakan, mintalah kepada Allah agar Allah datang mengadili kami. Karena Allah waktu itu lagi marah, murka, sebagaimana akan disebutkan nanti. Ya? Kata, datanglah agar Allah datang menghakimi kami ke surga atau ke neraka. Karena jenuhnya manusia pada saat itu, maka mereka berharap ke neraka pun dia. Padahal neraka mereka belum tahu, lebih pedih daripada itu. Maka Adam alaihissalam berkata, saya tidak mampu, saya tidak bisa. Karena hari ini Tuhanku murka, belum pernah murka sebelumnya. Dari dosa-dosanya banyaknya dosa-dosa yang terjadi, gitu kan? Maka saya tidak bisa memberikan apa-apa, nafsi, diriku sendiri, pergilah kepada Idris, Nabi yang kedua. Datang kepada Idris. Idris mengatakan juga sama, nafsi, saya nggak bisa. Pergilah kepada Hud, kepada Saleh, kepada Syuaib, dan seterusnya. Sampai tiba kepada Isa alaihissalam. Dan hampir semua Nabi ini menyebutkan kesalahan yang pernah terjadi. Lalu mereka mengatakan, saya tidak berani, cobalah ke fulan, sampai akhirnya tiba ke Isa alaihissalam. Dan kata Nabi SAW, Isa tidak menyebutkan kesalahannya alaihissalam. Dan kemudian dia pun mengatakan, cobalah ke Muhammad. Dan beliau mengatakan, apakah kalian tahu nanti bagaimana orang hari kiamat mengetahui, mengenalku siapa aku? Sehingga aku adalah pimpinan anak Adam. Maka para sahabat diam. Kata Nabi SAW, seperti inilah. Mereka akan datang kepada aku nanti dan mereka akan mengatakan, wahai Muhammad. Dan waktu itu suara orang terdengar seluruh mahsyar. Dengan kuasa Allah, orang semua akan dengar di mahsyar. Walaupun tidak ada mic, tidak ada apa, semua terdengar. Dengan kuasa Allah. Maka mereka mengatakan, wahai Muhammad, engkau Nabi terakhir. Dengan mula risalah ditutup kenabian dan aku diutus untuk seluruh alam semesta. Jadi semua manusia yang belum pernah ketemu beliau pun mendengar, oh ternyata ini orangnya nih. Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir ini nih orangnya. Maka mereka puji-puji lalu mereka mengatakan, hai Muhammad, mintalah kepada Allah ya agar
datang menghakimi kami. Kata Nabi SAW, ana lahu, saya pemiliknya, saya pemiliknya. Lalu saya pun menuju ke singgasananya Allah, ke arsy-Nya Allah, kemudian saya sujud. Ya. Dan Allah yang maha tinggi dan maha pemurah, Azza wa Jal, membukakan kepadaku puji-pujian, hamd, ya, yang tidak pernah dibukakan untuk orang sebelumnya, sebelum aku. Lalu aku pun sujud, Allahu a'lam berapa lama, kata Nabi SAW. Beliau sendiri tidak tahu. Beliau cuma mengatakan, aku sujud, sampai terdengar Allah Azza wa Jal berkata, ya Muhammad, irfa' ra'sak washfa' tushfa'. Hai Muhammad, angkat kepalamu, berikanlah syafaat, kau akan diterima syafaatmu. Maka Nabi SAW di situ mengeluarkan dua syafaat. Syafaat ammah, syafaat khassa. Syafaat ammah ini syafaat umum. Agar Allah datang, syafaat artinya pertolongan ya. Pertolongan umum untuk semua manusia, makhluk, agar Allah datang mengadili. Syafaat yang khusus diberikan untuk orang beriman. Dan pada hari kiamat teman-teman semua dibangkitkan. Dari manusia, dari jin, dari hewan-hewan, dari tumbuh-tumbuhan, dari batu. Apa semua dikeluarkan sama Allah kembali. Dari mana dalilnya? Hadis tentang masalah sholat. Yang kata Nabi SAW, kalau seorang di antara kalian sholat di sebuah tempat, maka akan jadi saksi hari kiamat. Ini ulama mengatakan bukti bahwasanya akan keluar. Dibangkitkan, dikeluarkan oleh Allah SWT. Kemudian ada hadis Nabi SAW juga yang berbunyi, disebutkan juga oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, tentang masalah ini. Nanti Allah SWT akan membangkitkan hewan-hewan. Dan Allah akan menghakimi dua domba yang saling tanduk. Kenapa yang satu menanduk yang lainnya? Dengan kemahaadilannya gitu kan. Tapi tentu teman-teman tidak usah ditanya hewan-hewan nanti kemana, Allahu a'lam, nggak ada dalilnya. Ya. Yang penting antum selamat. Gak usah tanya macam-macam gitu kan. Itu intinya. Tapi memang ada hadis menjelaskan ada unta yang menanduk, ditanya oleh Allah kenapa dia menanduk gitu kan. Saking keadilan Allah SWT menyebar di mana-mana. Baik. Kemudian pada saat itu Allah SWT menghakimi manusia. Didatangkanlah timbangan. Dan timbangan ini memiliki lisan. Di dalam hadis dikatakan memiliki lisan. Yang akan memuji orang beriman dan akan menghardik orang-orang yang kafir. Gitu ya. Ditimbanglah amal. Dan timbangan tersebut datang dengan neraca keadilan. Neraca keadilan. Tidak akan pernah bisa menimbang. Tidak akan menimbang kecuali amal. Sampai-sampai kata Nabi SAW akan datang seseorang yang badannya besar. Bayangkan kalau tinggi kita pada saat itu 60 siku ke langit. 27,5 meter. Dan Adam alaihissalam itu tingginya 27,5 meter, lebarnya itu 6-7 meter kurang lebih. Itu luar biasa. Semua manusia akan begitu laki-laki. Ada seseorang kata Nabi SAW badannya besar, loncat ketimbangan amalnya untuk memberatkan dan tidak bertambah sedikit pun. Dan tambah cuma amal solehnya. Tidak ada gunanya dia loncat situ pun tidak akan bermanfaat. Ditimbanglah amal tersebut. Orang-orang yang memang lolos adalah orang-orang yang disendirikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang-orang yang masuk neraka juga dimasukkan neraka, tinggal ditimbang adalah orang-orang yang beriman yang punya dosa. Baik, sementara tunggu di mahsyar tadi ada yang saya lupa, ada 7 golongan yang didaungi oleh Allah pada saat itu. Tidak kena panasnya matahari. Yang pertama imam yang adil. Ya, pemimpin yang adil. Ini selalu berbuat baik. Banyak ulama mengatakan di antaranya contoh Umar bin Khattab, ya Abu Bakar, Utsman, Ali dan seterusnya yang datang setelah mereka memiliki keadilan. Sampai hari kiamat berlaku tentunya siapapun orang muslim yang memiliki keadilan dalam pemimpin. Yang kedua adalah seseorang yang hatinya terikat dengan masjid. Kata sebagian ulama hadis yang dimaksud adalah antara azan dan azan. Dia sibuk dengan itu. Azan ke masjid, pokoknya terikat diri dengan masjid. Rajulun mu'allaqun qalbu bil masajid namanya. Kemudian yang ketiga adalah dua orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karenanya, berpisah karenanya. Jadi disunnahkan teman-teman sekalian kita saling mencintai karena Allah. Antum cari siapa di antara sesama jenis laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan. Dia menyukai saudara muslim karena ibadahnya. Karena luar biasa ibadah sholat malamnya, majelis ilmunya segala macam. Dia datang dan sunnah mengatakan saya mencintai kamu karena Allah. Lalu dijadikan sebagai sahabatnya yang selalu dia komunikasi setiap hari. Jadikan partner dimanapun dia pergi. Ini sunnah Nabi SAW. Makanya waktu beliau datang ke Madinah, beliau membangun asas negara ada 3. Ya. Pertama bangun masjid Kuba dan Masjid Nabawi sebagai basis. Maka setiap orang yang mau membangun sebuah komunitas muslim harus ada masjidnya dulu. Kemudian yang kedua mempersaudarakan muhajirin dan ansar. Ini yang kita bahas. Yang ketiga adalah menulis kesepakatan dengan orang-orang kafir di Madinah agar membela bersama-sama Madinah. Ini asas negara kata para ulama yang mesti ada bagi setiap muslim. Baik.
Pada saat itu orang yang bersaudara karena Allah, berkumpul karenanya, berpisah karenanya, akan mendapatkan juga naungan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keberapa? Yang ketiga. Dua dari mana? Yang keempat, seorang laki-laki masuk dalamnya, kata para ulama, perempuan. Seorang laki-laki yang dipanggil oleh seorang wanita yang cantik, memiliki kecantikan dan kedudukan. Bisa kekayaan, bisa jabatan, bisa ke jalur nasab, jalur keturunan yang mulia, sempurna. Sudah cantik, sudah pintar, sudah kaya, segala macam. Menggoda sekali sebenarnya. Mengajak dia berzina, lalu dia mengatakan, saya takut karena Allah. Kemudian yang kelima adalah seseorang yang mengingat mengingat Allah sendirian, lalu dia menangis. Ini juga fadilah orang yang menangis karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka dalam hadis lain dikatakan tidak akan tersentuh api neraka dua mata yang menangis karena Allah. Jadi dia lagi sholat malam, dia ingat dosanya, dia bertobat sama Allah, dia ingin masuk surga, minta surga, dia ingin minta diberkahi, minta diselamatkan dan seterusnya. Ini adalah orang-orang yang jelas masuk di sini. Ya. Kemudian yang keenam adalah orang yang berinfak dengan infak atau sedekah yang dia keluarkan dengan tangan kanannya sampai tangan kirinya tidak tahu. Tentu kata ulama hadis ini yang dimaksud ya, kinayah, dalam arti kata tangan kanan, tangan kiri. Kalau kita keluarin ini, saya kasih marwan air, tetap aja tangan kiri ada di sebelah saya. Tapi ini gambaran, artinya kalau tangan kirinya tidak tahu, maksudnya adalah orang lain. Kalau tangan kiri tidak tahu, apalagi orang lain. Saking dirahasiakannya dia. Sedekah itu dirahasiakan. Itu akan masuk sebagai orang yang dinaungi nanti. Jadi dia suka bersedekah. Ini fadilah orang yang bersedekah, tapi dirahasiakan. Jangan baru sedekah Rp1.000 sudah satu kampung tahu. Nah, ini. Harusnya memang dirahasiakan. Gitu kan. Ini sudah sumbang AC. Oh, si fulan sudah sumbang sekian. Tidak perlu sebut. Urusan antum dengan Allah Subhanahu wa taala sudah selesai. Ya, amal baik sudah dicatat oleh malaikat. Tentu ada sekretarisnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Anda kutip di sini ya. Ini artinya Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk kita penulis, sekretaris kita ini menulis semuanya amal-amal saleh kita. Yang terakhir, yang ketujuh, siapa yang tahu? Hah? Ada yang ingat ya? Hah? Pemuda yang tumbuh di jalan ketaatan kepada Allah. Ini sengaja saya terakhirkan teman-teman untuk antum paham nih. Jadi ternyata anak muda itu kalau dia dalam keadaan ketaatan kepada Allah punya fadilah. Kalau antum pernah melalui masa-masa dan dosa teman-teman sekalian, jangan wariskan ke anak-anak. Biarkan dia tumbuh dalam ketaatan. Kalau kita baru bisa baca Quran di umur 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun, teman-teman, anak kita harus hafal Quran di 6 tahun. Target harus berubah. Ini punya fadilah sendiri. Jadi anak muda yang tumbuh dalam ketaatan Allah. Sampai kata Nabi SAW dalam hadis lain, Inna Allah yu'jubu min syabin laysa lahu sabwah. Allah kagum dengan anak muda yang tidak ikuti hawa nafsunya. Allah Azza wa Jalla pencipta kagum dengan orang ini. Dan anak muda, kata ulama, masuk dalam hitungan syariat 40 tahun ke bawah. Ada sebagian menyebutkan 50 tahun ke bawah, itu masuk semuanya dianggap anak muda. Masih muda, di kalangan muda gitu. Makanya para nabi-nabi dinobatkan menjadi nabi umur berapa? 40 tahun, gitu kan? Puncak-puncaknya Nabi SAW mendapatkan kemenangan di umur 50 sampai 60 tahun. Karena fase kemenangan di mana? Di Madinah, 10 tahun terakhir. Nabi SAW meninggal umur 63 tahun kan? Jadi kalau kita mundur 10 tahun berarti umur 53 tahun tuh fase keemasan. Sampai 63 tahun beliau meninggal dunia. Kalau dalam ilmu tarbiyah disebutkan bahwasanya kejiwaan maksudnya, ya, tapi di dalam agama, pandangan agama ya, itu dibagi fase-fase semangatnya orang per 20 tahun. 20 tahun pertama itu puncaknya fase keemasan. Di situ orang mau punya prestasi. Umur 20 tahun kedua berarti 40 tahun. Itu fase di mana orang mengejar sebuah prestasi. Apa ini? Saya harus jadi apa? Yang ketiga fase 60 tahun. 20 tahun yang ketiga. Ini puncak-puncaknya juga orang mengejar. Biasanya umur-umur 60 tahun itu kalau orang biasa di akademik, dia berusaha mengejar prestasi tertentu. Karya tulis kah, gelar profesor kah, apalah ya. Seperti itulah ya. Jadi dia ingin punya prestasi tertentu. Yang jelas teman-teman sekalian, di sini yang terakhir adalah anak muda. Dan bersyukurlah kita karena ada pendapat ulama yang mengatakan 50 tahun ke bawah.
Masih dihitung, berarti dengan kita menjaga ketaatan pada Allah di umur-umur kita sekarang, insya Allah kita termasuk di dalamnya. Gitu kan? Maka ini poin penting teman-teman sekalian. 7 orang ini dapat naungan Allah, di mana naungan tidak ada naungan kecuali naungan Allah pada saat itu. Baik. Kita masuk ke masalah timbangan amal. Ditimbanglah amal-amal orang. Timbanglah amal-amal orang. Dan yang akan ditimbang hanya amal baik dan amal buruk. Ya. Yang sempat kita taubat darinya tidak ada timbangan tentunya, tapi tetap tercatat di buku amal kita. Orang pernah zina, orang pernah dusta, dia tahu pada saat ini supaya ada bukti bahwasanya malaikat memang mencatatnya. Dan makanya Allah SWT pada saat mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma yalfidu min qaulin illa ladayhi raqibun atid." Tidak ada satu huruf pun yang lewat dari mulut mereka, perbuatan mereka, kecuali akan dicatat oleh raqib dan raqibun atid. Raqib atid ini ada yang mengatakan adalah istilah bagi pengawasan, gitu kan. Ada juga yang mengatakan nama malaikat, tapi ini istilah bagi pengawasan, gitu. Baik, ini menandakan bahwasanya semua akan tercatat, semua akan tercatat. Tapi yang ditimbang nanti sebagai dosa adalah yang tidak sempat dia taubat. Makanya Nabi SAW mengatakan, saya bertobat kepada Allah sehari 70 sampai 100 kali. Kata sebagian ulama hadis, kalau orang bertobat kepada Allah sehari 100 kali, kalau Allah dengan kemahamurahannya mau memaafkan satu taubat, satu istighfar itu satu dosa, maka 100 dosa kita bersih. Dan umumnya manusia tidak mengerjakan 100 dosa dalam sehari. Ini pendapat tentunya ya, pendapat. Maka ini kemuliaan, artinya alhamdulillah Allah mudahkan kita mendapatkan kemudahan memahami seperti ini. Baik. Kemudian setelah itu, setelah di timbangan amal, kalau yang lebih berat walaupun sedikit amalnya, maka akan mendapatkan kelolosan pahala. Maksudnya lolos masuk surga. Baik. Ada sebuah hukum di sini. Kalau seandainya seseorang ditimbang amalnya hari kiamat, lalu dia sudah lolos. Ini ulama mengatakan orang yang sudah lolos dari timbangan amalnya, dia akan diberikan kesempatan memberikan syafaat. Ini dimaksud dengan syafaat mukminin, syafaat orang-orang beriman. Kapan mereka memberikan syafaat? Pada saat timbangan amalnya sudah lolos. Jadi misal seseorang punya 200 pahala. Dia punya anggaplah 2000 pahala, dia punya dosa 1000. Sekarang otomatis 2000 dengan 1000 lolos kan? Dia punya berapa lebih? 1000 lebih. Nah, sebagian ulama, saya bilang di sini sebagian, mereka mengatakan bahwasanya orang ini bisa memberikan syafaat 1000 pahala kepada orang yang dia suka. Saudaranya kah, kerabatnya kah, mungkin ada lagi timbang amal butuh 900 dikasih sama dia. Tapi bukan berarti pahalanya dikasih ya. Enggak. Allah dengan kemahamurahannya karena dia punya lebih 1000, dia boleh memberikan nilai 1000 kepada orang, tapi tidak dikurangi pahala dia. Bukan ini yang dikasih ke dia, saudara. Karena ini nanti akan menentukan derajat di surga. Kita masuk surga dengan rahmat Allah, tapi menentukan derajat di surga adalah amal-amal kita kan. Jadi nilainya, kita ada lebih 1000, Allah kasih. Nah, karena aku punya lebih 1000, kau boleh tolong orang 1000. Silakan. 1000 pahala juga. Punya 10.000 ya 10.000. Punya 100.000 ya 100.000. Punya 1.000.000 ya 1.000.000. Sampai kata Nabi SAW akan datang nanti seseorang hari kiamat memberikan syafaat sampai seperti satu suku Mudar. Suku Mudar ini suku induknya orang-orang Arab. Jumlahnya jutaan orang di bawahnya. Nanti ada satu orang kata Nabi SAW hari kiamat ya, akan memberikan syafaat sampai seperti suku Mudar. Saking banyaknya pahalanya dia, ditimbang dosanya sedikit, lolos. Maka dia akan berikan syafaat, si fulan kasih sekian, si fulan kasih sekian, si fulan lolos. Itu juga akan kita ulangi nanti riwayatnya insya Allah pada saat bahas tentang buku Rasulullah SAW cerita surga neraka. Berikut riwayat-riwayatnya di buku mana, siapa yang riwayatkan, nomor hadisnya dan seterusnya. Baik. Pada saat itu diberikanlah syafaat-syafaat, pertolongan-pertolongan, dan tidak akan masuk neraka kecuali orang yang betul-betul luar biasa. Beberapa kejadian besar di timbangan adalah diantaranya ada namanya hadis bitaqah dalam hadis Bukhari. Hadis kartu. Kartu di sini maksudnya adalah bitaqah, bahasa Arab orang bilang kartu, seperti kotak kartu dan seterusnya. Kata Nabi SAW nanti akan datang seseorang membawa pahala bergulung, membawa dosa bergulung-gulung. Dosanya banyak sekali. Waktu ditimbang amal solehnya langsung kalah. Lebih berat dosanya. Dia sudah tahu dia akan masuk neraka. Dosanya banyak sekali. Gak mungkin selamat sudah. Lebih berat dosanya daripada pahalanya. Maka kata Nabi SAW, Allah berfirman kepada dia, berkata kepada hambanya ini, karena ada hadis yang berbunyi, pada saat kita ditimbang amal teman-teman sekalian, kata Nabi SAW dalam hadis sahih,
Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali dia akan berbicara dengan Tuhannya berdua tanpa ada penterjemah. Allah akan bilang, kamu begini, kamu begini, kamu begini. Dengan seluruh bahasa. Allah yang ciptakan semua bahasa. Maka akan diajak ngomong berdua oleh Allah SWT. Kamu begini, kamu begini. Nanti akan datang orang dosanya banyak sekali. Dan ini disurati karena memang hadisnya mulia. Memberikan berita gembira bagi orang yang beriman gitu kan. Maka kata Allah SWT, apakah ada amal kamu yang bisa mengalahkan dosamu sebanyak ini? Tadi ya Allah, amal apa lagi? Setelah ini semua, nggak ada lagi amal. Ini apa sudah ditimbang? Ini. Kata Allah SWT, coba ingat-ingat. Dia bilang tidak ada ya Allah. Sudah nggak ada. Lalu dikeluarkanlah bitaqah itu. Kotak atau kartu tadi. Tertulis, La ilaha illallah. Tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Yang dia ikhlas menjaga. Sebagian ulama mengatakan orang ini tidak buat syirik. Tetap dia ahli tauhid, mempertahankan keesaan Allah, tapi dia punya dosa-dosa lain. Mungkin dia berzina, mungkin dia dusta, mungkin. Tapi ini tauhidnya nggak tercoreng. Karena kalau syirik tidak masuk dalam hadis ini. Terbukti dalam surah An-Nisa Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik, tapi Allah mengampuni dosa selain daripada syirik. Nah, berarti ini tidak masuk di sini syirik. Berarti dia kata ulama hadis dia adalah muwahhid. Orang ini memang mengesahkan Allah. Tidak pernah berdukun, tidak pernah minta penghiburan, tidak pernah segala macam. Ini syirik nggak ada. Dia betul-betul murni dosa, tapi dosa yang dia akui sebagai kesalahan. Maka didatangkanlah bitaqah tersebut, lalu ditimbangan pahalanya, tiba-tiba menjadi lebih berat daripada dosanya, dan semua dosanya akan terlempar. Maka lolos dan dia masuk ke dalam surga. Maka dalam sebuah hadis Bukhari Muslim juga pernah, Nabi SAW bagi duduk dalam sebuah kebun, kemudian datang sahabat Nabi Abu Musa al-Asy'ari lalu mengatakan, ya Rasulullah, gitu kan, saya datang untuk menjaga anda. Kata Nabi SAW, telah sampai kepada saya berita, Allah mengatakan, ya, siapapun yang di dalam hatinya sebesar biji sawi, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah tulus dari hatinya, dia pasti masuk surga. Maknanya adalah, kalau dia masih punya dosa pun, kemudian dia masuk neraka dulu, tetap akan masuk surga. Nanti kita bahas masalah syafaat. Kalau kita bahas surga dan neraka, nanti akan ada orang-orang yang sudah belang-belang di neraka, sudah bolong, sudah hangus, keluar asap, dikeluarkan oleh orang-orang mukmin dan Nabi SAW dari neraka. Kemudian mereka akan dicemplungkan di sungai-sungai yang berada di pintu gerbang surga, lalu mereka tumbuh seperti tumbuhnya tanaman yang masih baru tumbuh, masih lemah sekali. Dan para ahli surga menyemproti mereka dengan, menyirami mereka dengan air-air itu. Nanti akan kita bahas insyaAllah masalah surga neraka, masalah itu akan keluar mereka. Maka kata Abu Musa al-Asy'ari, Rasulullah, apakah boleh saya sebarin ke orang-orang ini? Kata Nabi SAW, kalau kau sebarin berarti mereka akan bergantung dengan itu. Jadi maknanya di sini memang mentauhidkan Allah penting kan. La ilaha illallah itu kalimat tauhid kan, pengesahan. Tidak ada sekutu bagi Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada sekutu baginya masalah itu. Baik. Setelah itu teman-teman sekalian, setelah semua ditimbang amalnya, orang-orang beriman yang sudah lolos tadi tanpa hisab, orang beriman juga yang sudah lolos dari timbangan ini akan kumpul di haud. Haud ini adalah kuala Nabi SAW di mahsyar. Kuala Nabi SAW di mahsyar. Kata Nabi SAW, ana faratukum, saya akan dahului kalian ilal haud, ke haud. Lalu beliau pun mengatakan, saya akan tunggu dan saya akan melihat satu persatu orang yang lolos di haud. Mereka akan minum, dan siapapun yang minum dari haud tidak akan pernah haus selamanya. Yang tidak minum di situ hanya orang kafir, musyrik, orang munafik, dan orang-orang yang dasarnya mukmin tapi banyak dosanya, masuk neraka dulu. Karena dosanya lebih berat daripada amal solehnya. Maka ini akan pergi. Tentu ada juga orang-orang yang buruk nanti di timbangan amal ya. Orang yang banyak pahalanya, ada sholatnya, ada puasanya, ada zakatnya, ada ini. Tapi dia buruk hubungan dengan manusia. Pernah caci maki orang ini, pernah menghina orang ini, pernah mengambil haknya orang ini. Tidak pernah minta maaf. Maka orang-orang ini nanti akan datang, kata Nabi SAW, orang yang bangkrut. Apa kalian tahu siapa orang yang bangkrut? Kata para sahabat, ya Rasulullah, yang dirham dinarnya habis. Kata Nabi SAW, tidak. Bangkrut adalah orang yang datang hari kiamat membawa pahala sholat, zakat, puasa, haji, tapi sisi lain pernah caci maki orang ini, pernah pukul orang itu, pernah mengambil haknya orang ini, dan mereka meminta kepada Allah di hari kiamat di timbangan. Ya Allah, orang ini begini, diambilin. Ya Allah, orang ini begini, didatangin semua. Ini dengan keadilan. Nggak ada yang bisa tersembunyi, nggak ada sogok-sogokan. Semua kena pada saat itu. Kalau habis pahalanya karena orang nuntut, masih ada yang nuntut, diambil dosa-dosa orang yang menuntut diberikan kepada dia. Maka itu adalah orang yang bangkrut sebenarnya.